Semoga engkau menjadi Karna yang kedua. Nama Karna dan Karno sama saja. Dalam bahasa Jawa, huruf A dibaca O. Kata Bung Karno menirukan ucapan bapaknya, Raden Sukemi, seperti dikutip dari buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, ditulis Cindy Adams. Awalan Su pada kebanyakan nama berarti baik, paling baik. Jadi Sukarno berarti pahlawan terbaik. Sukarno sejak itu menjadi namaku yang sebenarnya dan satu-satunya, imbuhnya. Nama Sukarno diberikan kedua orang tuanya, Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai saat Sukarno kanak-kanak. Nama itu untuk menggantikan nama lahirnya, Kusno. Penggantian nama bagi sebagian orang Jawa dipercayai untuk menghilangkan kesialan pada anak. Maklum, masa kecil Sukarno kerap sakit-sakitan. Nama Sukarno berasal dari Karna, adalah nama panglima perang dalam cerita pewayangan Mahabharata. Panglima Karna lahir dari Kunti, seorang putri cantik yang dibelai sinar cinta Batara Surya atau Dewa Matahari. Bayi Karna pun terlahir dari telinga Kunti, karena sang dewa tak ingin membuat malu sang putri yang masih perawan. Menyandang nama Karna, Sukarno tumbuh sebagai pecinta wayang kulit. Bagi Bung Karno, kesenian wayang kulit bukan hanya sekedar pelipur lara dari penatnya belajar di bangku sekolahan. Kegemarannya akan wayang kulit membuat Bung Karno hatam dengan cerita-cerita pewayangan. Kekuatan narasi dan karakter wayang itulah yang kuat mampu menguatkan Sukarno untuk selalu berpihak kepada yang tertindas. Kisah-kisah pewayangan itu juga yang menemaninya berjuang, bahkan ketika dijebluskan ke penjara Bencai sampai penjara Sukamiskin. Bila aku tak dapat lagi menahan rasa kesepian, kegelapan dan kekumuhan di penjara, aku mengajak Gatot, rekan seperjuangan Bung Karno, membuat permainan. Aku berhasil memperoleh buku wayang. Aku minta Gatot membaca buku itu. Aku sudah hafal semua ceritanya. Sejak masih anak-anak, aku mengagumi cerita wayang. Sewaktu masih di Mojokerto, aku sering menggambar wayang di batu tulisku. Di Surabaya, aku begadang sampai pukul 6 esok paginya untuk mendengarkan dalang menceritakan kisah-kisah yang terkenal itu. Setelah Gatot dengan tekun membaca buku itu, aku memberi perintah kepadanya. Sekarang, letakkan buku itu dan ceritakan kembali dengan suara keras apa yang sudah kau baca, terang Sukarno. Makna-makna keberanian dalam cerita pewayangan diterapkan oleh Sukarno dalam bersikap dan melawan penjajah. Konon, sikap itu juga yang membawa dirinya berani mengorbankan hidupnya untuk berjuang bersama kaum Bumiputra agar lepas dari segala bentuk belenggu penjajahan. Wayang kulit warisan dunia asal Indonesia. Wayang kulit diyakini diciptakan oleh Prabu Jayabaya, Raja Kediri pada tahun 861 Saka,
berdasarkan sengkalan gambaring wayang wolu 939 Masehi dengan mengambil bentuk-bentuk relief candi. Keunikan dari kesenian wayang terletak pada jenis-jenisnya yang berbeda di setiap daerah. Setiap daerah menampilkan ciri khasnya masing-masing dengan mencerminkan budaya dari daerah tersebut. Ketenaran wayang sendiri tidak hanya berlaku di dalam negeri, juga menyebar ke kancah internasional. Alhasil, UNESCO menetapkan wayang sebagai World Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity. Pemerintah RI sejak 2018 lalu menetapkan 7 November sebagai Hari Wayang Nasional. Penetapan Hari Wayang Nasional dikarenakan wayang telah tumbuh dan berkembang menjadi aset budaya nasional yang memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Sejak remojo, Soekarno terkenal sebagai orang sing hobi nonton wayang. Soekarno memang pecinta wayang sejati. Hal itu tak lepas dari asal-usul namanya yang berasal dari nama wayang Karno Basuseno, anak Dewi Kunti, kesatria tangguh dalam perang Bharatayuda. Ayahnya, Raden Sukemi, juga memiliki hobi yang sama dengan sang anak. Mereka berdua sering nonton pertunjukan wayang ke beberapa tempat berkilo-kilo jauhnya dengan menggunakan sepeda ontel. Ibunya, yang merupakan wanita keturunan Bali, juga punya kedekatan emosional dengan cerita-cerita wayang. Tak heran, Soekarno remaja begitu besar cintanya dengan pertunjukan wayang. Bahkan ketika Soekarno menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, mengaku sering mendapatkan inspirasi dari kisah-kisah pewayangan. Cerita-cerita wayang telah membuatnya mudah mencari solusi dari setiap permasalahan-permasalahan negara. Presiden Soekarno juga sering menggunakan wayang untuk menjamu para tamu-tamu luar negeri tatkala berkunjung ke Indonesia. Tepat di halaman depan Istana Negara, pagelaran wayang akan dipertontonkan kepada puluhan pasang bola mata asing. Soekarno, si pecinta wayang sejati, selalu nonton di barisan paling depan. Menurut tayangan sejarah di kanal YouTube channel @bimo.ka berjudul Presiden Soekarno dan Wayang Indonesia, dari wayang Keraton Surakarta hingga wayang Golek Sunda, setiap ada pagelaran wayang di daerah Surabaya, Soekarno remaja selalu datang lebih awal dan memilih duduk di barisan yang paling depan. Kebiasaan nonton wayang di barisan paling depan tampaknya terbawa sampai ia dewasa. Bahkan sampai Soekarno jadi presiden, ketika ada pertunjukan wayang di istana, ia tak ingin duduk di tengah atau bahkan di belakang. Soekarno ingin duduk paling depan dekat dengan tempat dalang. Soekarno juga sering mengajak kolega negarawannya yang suka dan mengerti seluk-beluk pewayangan, bernama KRMT Wongsonegoro. Mereka berdua kadang asik sendiri, sehingga lupa ada tamu-tamu penting yang harus diperhatikan. Saking menariknya dan miaknya Soekarno pada wayang, menurut pengakuannya tak pernah satu kali pun ia pulang lebih awal sebelum cerita wayang selesai. Soekarno selalu nonton wayang sampai waktu selesai tiba, kadang hingga semalam suntuk. Memilih pemain wayang terbaik untuk tampil di Istana Negara. Tidak sembarang orang yang bisa menjadi dalang, wiyaga, dan sinden untuk menggelar pertunjukan wayang di Istana Negara. Presiden Soekarno akan memilih pemain wayang terbaik untuk tampil di tempat kediamannya. Sejumlah arsip nasional menyebut beberapa nama dalang yang pernah ditanggap Soekarno ke istana, antara lain Ki Narto Sabdo, Nyi Bardiyati, Ki Panut Sosrodarmo, Ki Sri Mulyono Joya Supatmo, dan dalang wayang golek asal Bandung bernama Ki Partasuwanda. Namun, dari sekian banyak nama dalang yang pernah tampil di istana, hanya satu saja yang paling disayang Soekarno. Dalang wayang kulit kesayangan Bung Karno itu bernama Ki Gito Sewoko dari Blitar, Jawa Timur. Begitupun dengan wiyaga dan sinden yang dipilih Soekarno, terdiri dari sinden Nyai Behi dari Surakarta dan Nyi Condro Lukito dari Yogyakarta. Namun ada satu sinden dan pengendang yang paling disukai Soekarno,
yaitu Nyai Woro Parjinem dan Ki Bisono Wiyaga, tukang mukul kendang. Soekarno meminjam wayang pusaka dari Keraton Surakarta. Kisah menarik yang belum banyak diketahui tentang Soekarno dan wayang antara lain, yaitu ketika Presiden pertama RI ini beranikan diri meminjam wayang pusaka dari Keraton Surakarta. Soekarno berniat untuk meminjam 2 peti yang terdiri dari seperangkat wayang pusaka Kanjeng Kiai Kadungwungo. Wayang tersebut merupakan wayang keramat milik Keraton Surakarta yang jarang dimainkan di sembarang waktu dan tempat. Oleh karena itu, Sunan Pakubuwono XII menolak permintaan Soekarno. Namun karena Soekarno sedikit memaksa dengan alasan melestarikan budaya Jawa, maka Sunan Pakubuwono XII dengan berat hati mengizinkannya. Karena yang dipinjam itu adalah wayang pusaka, maka Soekarno memerintahkan ajudannya supaya berhati-hati saat membawa peti berisi wayang pusaka dari Surakarta ke Jakarta. Pengawasan ketat juga dilakukan oleh kepolisian. Mereka mengawal wayang hingga masuk ke pintu gerbang Istana Merdeka. Wayang pusaka tersebut lalu dimainkan oleh dalang percayaan Soekarno beberapa kali, khusus untuk tontonan keluarga dan orang-orang terdekat Presiden. Soekarno sangat memberikan perhatian berlebihan pada wayang pusaka. Besar kemungkinan khawatir dengan risiko tinggi rusak.